kan ASN itu terdiri dari PNS dan PPPK atau P3K yang biasa di singkat ya. Oke, untuk pertama ya ini untuk perkenalannya, nama saya Herni Marina. Terakhir pendidikan saya tuh Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Sekarang jabatan saya Widya Iswara Ahli Pertama dari BPSDM Provinsi Kepulauan Riau. Oke, baik, kita akan bahas dulu yang pertama adalah layoutnya. Nah, jadi sebenarnya materi tentang kompensasi jaminan dan perlindungan ASN ini sebenarnya ada 3 materi pokok, yaitu yang pertama adalah hak-hak yang didapat oleh PNS dan P3K, yang kedua adalah sistem penggajian, yang ketiga adalah jaminan dan perlindungan ASN. Tapi karena waktunya yang nggak banyak, maka pada sesi kali ini kita akan membahas tentang sistem penggajian PNS dan P3K. Oke, sebelum masuk ke sistem penggajian, kita bahas dulu nih apa sih hak-haknya PNS. Nah, jadi PNS tuh punya 5 hak, yaitu yang pertama adalah gaji, tunjangan, dan fasilitas, kemudian hak untuk cuti, hak jaminan pensiun dan hari tua, hak perlindungan dan pengembangan kompetensi. Ya, ini Bangkom ya, sekarang lagi hit nih tentang Bangkom. Nah, hak perlindungan PNS juga ada. Nah, tadi kan ada tuh dalam hak itu ada yang namanya hak perlindungan. Nah, hak perlindungan itu terdiri dari 4 komponen. Yang pertama adalah jaminan kesehatan, yang kedua adalah jaminan kecelakaan kerja, yang ketiga adalah jaminan kematian, dan keempat adalah bantuan hukum. Kita bahas nih PNS-nya ya. Nah, kalau hak PNS ini diatur dalam PP ya, PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Nah, ini PP-nya udah cukup lama, yaitu tahun 2017, tapi PP ini terus evaluasi ya, terus ada pembaharuannya, tetapi tetap masih yang diakui dan tetap dipakai adalah PP nomor 11 tahun 2017. Oke, kita baik teman-teman, kita masuk lagi ke hak P3K. Nah, P3K nih sekarang akhir-akhir ini lagi hot banget ya, lagi happening ya. Jadi banyak teman-teman yang saya lihat di beberapa medsos, kemudian juga beberapa mungkin portal berita baru-baru aja nerima yang namanya SK ya, SK pengangkatan P3K. Jadi kita bahas selanjutnya adalah hak P3K. Nah, P3K itu diatur melalui PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, itulah P3K. Nah, apa sih haknya P3K? Nah, haknya P3K ada 4 teman-teman. Kalau tadi haknya PNS ada 5, kalau di P3K itu ada 4. Yang pertama adalah gaji dan tunjangan, kemudian yang kedua adalah cuti, yang ketiga adalah perlindungan, dan yang keempat adalah pengembangan kompetensi. Oke? Nah, hak perlindungan P3K, nah sama juga tadi di PNS ada hak perlindungan, di sini juga ada. Nah, hak perlindungannya kalau di P3K lebih banyak nih, ada 5. Kalau tadi di PNS ada 4, di P3K ada 5. Nah, apa aja? Yang pertama adalah jaminan hari tua, yang kedua adalah jaminan kesehatan, yang ketiga adalah jaminan kecelakaan kerja, keempat adalah jaminan kematian, dan yang kelima adalah jaminan hukum. Nah, teman-teman tahu gak apa perbedaan dari hak PNS dan hak P3K? Ini sering-sering banget teman-teman bilang, apa sih perbedaannya, atau yang buat aku nggak mau deh daftar jadi P3K, aku maunya PNS. Nah, ini perbedaannya antara hak P3K dan PNS ya teman-teman. Jadi hanya satu hak aja yang beda. Nah, kalau PNS itu ada yang namanya jaminan pensiun. Nah, kalau teman-teman P3K sebenarnya tidak ada ya jaminan pensiun, tapi kabar terbarunya nih, jadi pensiun PNS itu sebenarnya nanti kemungkinan akan digabungkan, lembaga yang mengelola tentang pensiun PNS ini bakal digabungin dengan BPJS Ketenagakerja. Tapi jadi atau enggaknya kita nggak tahu ya teman-teman. Oke, nah kita masuk ke
ekspektasi gaji. Nah, ini yang paling sering di ini ya, di berapa sih gajinya kalau jadi P3K, berapa sih gajinya jadi PNS. Lebih tinggi P3K gajinya daripada PNS. Nah, nih oke, kita bahas dulu. Yang pertama adalah tentang gaji ya. Jadi definisi tentang gaji ASN yaitu gaji adalah bentuk jasa atau penghargaan yang diberikan secara teratur kepada pegawai atas jasa dan hasil kerjanya. Jadi gaji ini sering juga disebut sebagai upah, di mana keduanya merupakan suatu bentuk kompensasi, yaitu imbalan jasa yang diberikan secara teratur sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, resiko pekerjaan seorang pegawai. Ini tentang gaji PNS ya. Jadi gaji PNS itu diatur melalui PP ya, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan ke-18 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang gaji pegawai negeri sipil. Jadi tetap yang berlaku adalah sebenarnya masih yang dipakai PP lama, tetapi sudah berubah ya, terakhir di 2019. Jadi bisa dibilang gaji PNS terakhir itu, atau bisa dibilang gaji PNS terakhir naik itu pada tahun 2009. Udah berapa lama ini kita nggak naik gaji ya. Nah, apa sih gaji PNS? Yang pertama yaitu gaji PNS itu diberikan berdasarkan golongan dan masa kerjanya. Jadi makin tinggi golongan dan makin lama masa kerja golongan, biasanya gajinya lebih tinggi ya. Nah, jadi ketika teman-teman juga naik pangkat, biasanya diberikan kenaikan gaji. Nah, teman-teman tahu nggak tentang KGB? Nah, itu bisa dibilang kenaikan gaji berkala, biasanya diberikan tiap 2 tahun. Nah, pangkat itu kalau reguler biasanya 4 tahun sekali naik pangkat, tapi kalau gaji sebenarnya kita tiap 2 tahun ada yang namanya kenaikan gaji berkala. Jadi tiap 2 tahun kita naik pangkat. Mulai dihitungnya kapan sih? Nah, ketika teman-teman dari jadi CPNS. Yang terakhir tentang KGB ini atau kenaikan gaji berkala itu, sebenarnya kalau teman-teman yang golongan 2A itu ketika teman-teman terima SK itu sudah mengalami kenaikan gaji. Jadi udah dihitung 2 tahun masa kerjanya. Nah, itu dia. Terus kemudian naik lagi 2 tahun selanjutnya. Oke. Nah, ini nih gaji P3K. Teman-teman harus tahu nih kalau yang P3K, gaji P3K peraturannya apa sih? Nah, peraturan yang mengatur tentang gaji P3K itu adalah PP nomor 98 tahun 2020. Nah, ini tentang gaji dan tunjangan P3K ya. Nah, jadi kalau gaji P3K itu diberikan berdasarkan golongan dan masa kerja golongannya. Kemudian P3K juga diberikan kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa. Jadi teman-teman yang P3K nggak usah takut nih, jangan khawatir, tiap 2 tahun juga tetap naik gaji berkala. Hanya teman-teman harus tahu bahwa P3K nih tidak ada kenaikan pangkat. Jadi teman-teman ketika diterima dalam pangkat, misalnya guru tuh 3A, nah teman-teman ya bakalan di taraf 3A aja terus. Hanya nanti masa kerjanya yang akan menentukan besaran gajinya, yang agak berbeda dari teman-teman P3K yang lama dan yang baru. Begitu. Nah, ini tampilannya kira-kira berapa sih gajinya PNS dan berapa gajinya P3K. Teman-teman bisa lihat ya. Lumayan ya. Insya Allah masih bisa nih untuk kehidupan kita. Oke, kita masuk pokok bahasan selanjutnya nih, tunjangan ya. Bukan ditunjang ya, tapi tunjangan. Nah, tunjangan itu ada beberapa. Jadi dalam komposisi gaji kita itu sebenarnya tidak hanya gaji pokok aja, ada tunjangannya. Itu yang pertama kita bahas adalah tunjangan keluarga. Nah, buat teman-teman yang sudah berkeluarga itu punya segera masukin keluarganya dalam tunjangan ya. Jadi kalau suami atau istri itu dapat 5% dari gaji, atau misalnya
kamu punya istri berarti tunjangan istrimu sekitar 5%. Kemudian kalau punya anak, nah punya anak nih, jadi kalau PNS, teman-teman ASN, P3K, nah itu punya tunjangan, yaitu tunjangan anak, yaitu besarnya 2% dari gaji pokok, dan maksimal itu hanya 3 orang ya, maksimal itu 3 orang. Jadi teman-teman kalau yang punya anaknya sampai dengan 4, 5 dan seterusnya itu tunjangannya hanya anak pertama sampai dengan anak ketiga, dan anak angkat itu bisa dapat tunjangan ya, itu sekitar 1 orang aja. Nah, setelah tunjangan itu tunjangan keluarga, kita masuk ke tunjangan jabatan. Nah, ini nih sering banget nih tunjangan jabatan itu buat siapa aja sih? Nah, pola pikir teman-teman sekarang atau pola pikir sekarang itu tentang jabatan itu masih berkutat di jabatan struktural, padahal sebenarnya ketika PP atau undang-undang ASN itu telah mengamanatkan sebenarnya jabatan tuh ada 3. Jadi ada jabatan JPT, yang kedua ada jabatan administrator, dan ada jabatan fungsional. Nah, teman-teman tahu kalau misalnya di kantor ada kabid, kepala organisasi atau kepala badan atau kepala dinas. Nah, itu sebenarnya tunjangannya masih bisa dibilang dulu sih namanya tunjangan struktural ya. Nah, untuk tunjangan jabatan ini biasanya untuk eselon, jadi dibagi biasanya per eselonnya. Kalau untuk yang JA dan JPT itu dibaginya per eselon. Jadi kalau eselon 1 itu kira-kira 5.500.000, dan eselon 4A itu 360.000, dan 4B itu 490.000. Oke, baik, kita masuk kepada tunjangan fungsional nih. Nah, ini yang kita bahas adalah tunjangan widya iswara, karena saya widya iswara dan saya jenjangnya ahli pertama, jadi besaran tunjangan saya itu yang masuk ke gaji adalah sekitar Rp540.000. Teman-teman bisa lihat ya, untuk utama berapa, madya berapa, muda berapa. Oke, ini tentang tunjangan pangan. Biasa orang bilangnya tunjangan beras. Berapa sih? Ya, ternyata kita ASN itu ada tunjangan pangannya, yaitu 10 kg beras. Tapi sekarang sih saya lihat ya, semenjak saya jadi ASN jarang sih yang berasnya dikasih ke pegawai. Biasanya udah bentuknya nominal ya, atau sudah bentuknya ya uang gitu. Nah, kalau berapa sih hitungannya? Nah, untuk satu PNS itu sebenarnya kita dapat jatah beras itu sekitar 10 kg, dengan perhitungannya itu sekitar 8.074 rupiah per kilogramnya. Jadi kalau misalnya teman-teman kalau misalnya itu yang dikasihnya bentuknya beras ya 8.000, tapi kalau misalnya tunai itu 1 kilogramnya itu sekitar 7.242 rupiah per kilogram. Jadi karena kita punya tunjangan sekitar 10 kilo, maka sekitar 72.420. Nah, ini tunjangan beras ini biasanya, atau tunjangan pangan ini biasanya bukan hanya didapat oleh PNS saja, tetapi keluarga PNS tadi seperti yang di awal, bahwa ada tunjangan istri atau suami dan anak. Nah, itu jadi nanti kita dapat juga tunjangan pangan untuk istri atau suami, dan tunjangan pangan untuk anak. Jadi nanti ditambahin misalnya 72.420 dikaliin deh, misalnya ayah, ibu, anaknya 2 berarti 4, jadi 72.420 dikali 4 itu sekitar 290-an ribu. Oke, baik. Nah, setelah itu kita masuk ke tukin. Nah, jadi tukin atau tunjangan kinerja. Nah, jadi banyak nih tunjangannya ternyata teman-teman. Jadi ASN itu tunjangannya macam-macam. Jadi jangan salah ya. Jadi tunjangan kinerja. Jadi tunjangan kinerja ini diberikan setelah mempertimbangkan penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan capaian kinerja individu. Nah, biasanya tunjangan kinerja ini teman-teman harus tahu bahwa tiap kementerian bisa jadi, atau tiap pemerintah daerah, bahkan tiap
perangkat daerah itu besarannya berbeda. Jadi nanti teman-teman itu yang bakalan yang menjadi PNS atau jadi P3K biasanya itu akan di grading. Jadi ada grade-nya, grade jabatannya. Misalnya contohnya saya Widya Iswara, ahli pertama, yaitu dan bekerja di Menpan RB, itu kira-kira tunjangannya sebesar Rp6.349.000. Nah, itu untuk tunjangan kinerjanya. Tetapi apakah 100% dibayarkan? Nah, itulah tadi di awal, menurut capaian kinerja kita, capaian kinerja organisasi dan capaian kinerja individu. Apakah angkanya bersama dengan pemerintah atau kementerian yang lain? Ya itu berbeda. Makanya kadang kita suka dengar nih ada yang namanya kementerian atau OPD atau perangkat daerah yang memang tunjangannya lebih besar dari yang lainnya, yaitu memang karena mungkin capaian kinerja organisasinya itu lebih baik atau memang beban tugasnya itu juga lebih berat daripada kementerian atau lembaga lainnya. Oke, baiklah, ternyata udah habis nih pemaparannya. Mungkin sekian kita bahas tentang sistem penggajian ASN buat teman-teman lainnya. Semoga dengan adanya pemaparan ini makin terbuka ya pengetahuannya tentang sistem penggajian di ASN gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa memberi manfaat. Mungkin saya tutup nih dengan pantun ya pemaparan kali ini, yaitu tanam selasih di atas batu. Terima kasih dan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.